Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang interpolasi language with Python. Sebelum itu saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya. Yang pertama ada Ali Sakir Amar Amri dengan NIM D121191025. Dan saya sendiri Azhar Salsabila dengan NIM D121191029. Dan yang terakhir Muhammad Fadil B dengan NIM D121171523. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori interpolasi language. Interpolasi adalah teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Interpolasi language adalah salah satu formula untuk interpolasi berselang tidak sama selain formula interpolasi Newton umum dan metode Aitken. Walaupun demikian, dapat digunakan pula untuk interpolasi berselang sama. Adapun bentuk umum interpolasi polinomial language order n elemen n adalah fnx sama dengan sigma n, i sama dengan 0, Lix fxi dengan rumus Li adalah Lix sama dengan np, j sama dengan 0, j sama dengan 1, x kurang xj per xi kurang xj. Perlu diingat bahwa notasi merupakan simbol untuk menyatakan perkalian atau menyerupai notasi sigma. Hanya saja operasi penjumlahan diganti dengan operasi perkalian. Selanjutnya kita masuk ke rumus menentukan fungsi interpolasi language order 3, yaitu f3x sama dengan sigma 3, i sama dengan 0, Lix fxi sama dengan L0 kali f x0 ditambah L1 kali f x1 ditambah L2 kali f x2 ditambah L3 kali f x3. Sebelum melangkah ke rumus f3x, untuk menentukan fungsi interpolasi language 3 order, kita harus mencari terlebih dahulu L0, L1, L2, dan L3. Adapun cara mencarinya adalah L0x sama dengan dalam kurung x kurang x1 per x0 kurang x1 balas kurung dalam kurung x kurang x2 per x0 kurang x2 balas kurung buka kurung x kurang x3 per x0 kurang x3 balas kurung. L1x sama dengan dalam kurung x kurang x0 per x1 kurang x0 buka kurung x kurang x2 per x1 kurang x2 balas kurung dalam kurung x kurang x3 per x1 kurang x3. Selanjutnya L2x sama dengan x kurang x0 per x2 kurang x0 balas kurung dalam kurung x kurang x1 per x2 kurang x1 balas kurung dalam kurung x kurang x3 per x2 kurang x3. Dan yang terakhir L3x sama dengan buka kurung x kurang x0 per x3 kurang x0 balas kurung dalam kurung x kurang x1 per x3 kurang x1 balas kurung buka kurung x kurang x2 per x3 kurang x2 balas kurung. Setelah L0, L1, L2, L3-nya ditemukan, maka masukkan ke dalam rumus f3x dengan bentuk sebagai berikut. Y sama dengan f3x sama dengan dalam kurung
X kurang X1 per X0 kurang X1 dalam kurung X kurang X2 per X0 kurang X2 dalam kurung X kurang X3 per X0 kurang X3 dikali Fx0 ditambah dalam kurung X kurang X0 per X1 kurang X0 dalam kurung X kurang X2 per X1 kurang X2 dalam kurung X kurang X3 per X1 kurang X3 dikali Fx1 ditambah dalam kurung X kurang X0 per X2 kurang X0 dalam kurung X kurang X1 per X2 kurang X1 dalam kurung X kurang X3 per X2 kurang X3 dikali Fx2 ditambah X kurang X0 per X3 kurang X0 dalam kurung X kurang X1 per X3 kurang X1 dalam kurung X kurang X2 per X3 kurang X2 dikali Fx3. Setelah itu hasilnya tinggal dihitung sesuai dengan nilai yang didapat dan ditentukan jika diberikan suatu soal. Selanjutnya, soal dan penyelesaian dengan Python akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan soal dan penyelesaian dengan menggunakan program Python, di mana soalnya yaitu nilai X yang berisi nilai seperti pada slide, begitupun juga dengan nilai Y dapat kita lihat. Jadi langsung saja kita membuka Visual Studio Code untuk mulai menuliskan programnya. Jadi langkah awal yang perlu kita lakukan adalah kita mendeklarasikan variabel Y yang berisi nilai sesuai dengan soal, yaitu 1,3, 0,57, min 0,33, min 1,2, 2,1, serta 0,36. Nah, begitupun juga dengan variabel Y kita deklarasikan sesuai dengan soal, yaitu 0,51, 0,98, 1,2, 14, 0,35, serta yang terakhir 0,52. Nah, selanjutnya kita akan membuat agar nilai variabel X dan Y tetap dalam pengerjaan di bawahnya. Jadi kita mendeklarasikan nilai N, yang mana nilai N ini akan berisi fungsi len X. Nah, fungsi len X ini akan berfungsi untuk membuat urutan nilai yang telah kita deklarasikan pada variabel X dan Y itu bernilai tetap. Selanjutnya, kita membuat XP atau variabel XP, dan kita deklarasikan untuk menyimpan nilai input nilai X, dan kita berikan
nilai tipe data float agar kita dapat menginput nilai desimal. Kemudian kita berikan fungsi input untuk menginput nilai, serta kita berikan teks untuk ditampilkan pada layar. Nah, setelah kita deklarasikan variabel XP, selanjutnya kita juga deklarasikan variabel YP dengan nilai awal yaitu 0. Nah, variabel YP ini yang akan menjadi atau menyimpan nilai fx. Nah, karena pada soal terdapat 6 nilai x, maka di sini YP sebagai f6x. Nah, selanjutnya pada rumus interpolasi polinomial Lagrange ini terdapat rumus sigma atau penjumlahan yang berulang, di mana pada rumus kita lihat terdapat penjumlahan berulang L0 fx0 ditambah L1 fx1 dan seterusnya. Maka dari itu kita menggunakan fungsi for i. Kemudian selain itu nilai-nilai pada perulangan itu juga harus tetap. Makanya kita menggunakan fungsi range. Jadi for i in range n. Nah, selanjutnya kita mendeklarasikan nilai P dengan nilai awal yaitu 1. Nah, mengapa demikian? Karena sebagaimana pada rumus, nilai P ini sama dengan layaknya nilai L, L0, L1, L2, dan seterusnya. Nah, kita beri nilai awal 1 karena operasi yang dilakukan pada rumus yakni operasi perkalian. Nah, sehingga ketika kita memberikan nilai awal 0, maka otomatis nilai L0 berikutnya atau nilai L berikutnya akan tetap bernilai 0, karena dalam operasi perkalian semua yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan tetap 0. Maka dari itu kita berikan nilai awal yaitu 1. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Muhammad Fadil B. Kemudian di sini kita kembali menggunakan fungsi for dan range agar nilainya juga tidak tertukar. Jadi sebagaimana yang kita ketahui di sini, nilai P di sini itu dia setara dengan nilai L.
dan pada rumus L ini juga ada pengulangan, ada X1, X2, X3, 01, 02, 03 dan seterusnya. Maka kita menggunakan pengulangan. Jadi di sini nanti dia ada X kurang X1, X kurang X2, X kurang X3 sampai X kurang X0. Nah, yang mana nilai X-nya di sini nanti adalah nilai yang dari XP-nya. Nilai dari XP-nya. Kemudian kita masukkan rumus ini ke dalam nilai for. Tapi sebelumnya perlu diperhatikan bahwa nilai X0 dan X1 itu tidak boleh sama, karena ketika dia sama maka akan terjadi per nol dan soal tidak bisa diselesaikan. Jadi J bersyarat dia tidak boleh sama dengan I. Jadi nilai J dan I di sini yang akan berisi nilai X sebelumnya dan nilai X setelahnya. Jadi misalnya nilai J pada program itu bernilai X0, maka nilai pada program I itu X0, maka nilai selanjutnya yaitu J X1 dan begitu seterusnya. Jadi misalnya X2-nya adalah I, maka X3-nya adalah J. Kemudian nilai P tadi kita kalikan dengan nilai XP. Kita masukkan tadi sebagaimana rumus. Kemudian ada nilai X sebagaimana urutannya J dan I. Jadi sebagaimana yang kita lihat di sini, X yang dimasukkan kurang dengan X1 atau X setelahnya, kemudian per X sebelum kurang X setelahnya, dibagi nilai X I X J. Jadi saya ulangi, nilai P tadi, nilai P di sini, nilai P di sini kita kalikan dengan nilai XP yang dimasukkan, kemudian nilai X sesuai urutan I dan J. Nanti di sini akan masuk nilai ini sesuai urutan karena kita sudah menggunakan fungsi range, dan ini akan terus berulang. Kemudian setelah nilai rumus ini selesai, maka akan didapatkan masing-masing nilai L-nya. Nah, sementara yang kita mau tahu itu adalah nilai F6X. Jadi nanti di sini akan keluar nilai L0 karena dengan rumus ini, rumus terakhir yang kita tulis, akan keluar nilai L0 sampai L6. Kemudian untuk rumus akhir untuk mendapatkan F6X, kita menggunakan rumus YP sebagaimana YP tadi ini kita deklarasikan awal, ditambah dengan nilai P yang ada di sini tadi yang telah diperulangkan, dikalikan dengan nilai Y sesuai urutan. Nah, dan untuk menampilkan hasil dari program, kita menggunakan rumus ini, print untuk setiap X yang diinginkan sekian. XP yang ada di sini tadi
maka nilai Y di sini adalah nilai YP. Jadi untuk nilai X nanti akan dipanggil di sini, Y akan memanggil fungsi YP. Kemudian kita tulis programnya. Tidak ada error. Misalnya kita masukkan nilai 1,7, maka ketika nilai X 1,7 maka nilainya 5,3 sekian sekian.